Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Anekjer. Oke, kali ini saya akan membagikan suatu pengalaman tentang yang saya ketahui ya. Misalnya, ini mengenai bagaimana cara memilih atau membeli kasur agar tidak kecewa nantinya ke depannya ya. Oke, tanpa basa-basi, kita mulai aja ya. Jadi, yang perlu diperhatikan yang pertama ya, saat membeli kasur itu ya, dalam jenis busa ya istilahnya. Kan kasur itu kan dari banyak berbagai macam merek ya. Salah satunya itu ya dengan leader marketnya itu salah satunya Inoa. Terus di bawahnya itu ada Royal Foam, Quantum, Zinus, terus Tajima dan banyak lainnya ya yang sekarang udah mulai banyak merek-merek kasur yang baru ya, yang menurut saya juga lumayan bagus kualitasnya ya. Tapi di sini saya akan memberikan tips ya bagaimana cara agar mendapat kasur yang bagus dengan harga yang istilahnya semurah-murah mungkin ya. Tapi bukan murah ya maksudnya. Oke, yang pertama ya, eh, tentuin dulu merek apa atau kasur apa yang mau Anda beli. Jadi, misalkan nih contoh sebagai contoh Anda ingin membeli merek istilahnya Inoak. Nah, setelah Anda mengetahui merek apa yang mau Anda beli, misalkan Inoak ya, misal ya contoh. Nah, terus kebutuhan apa yang makanya nanti Anda perlukan, istilahnya ukuran berapa yang akan nanti Anda perlukan, dan jenis busa yang seperti apa yang nanti Anda akan perlukan ya, istilahnya kayak gitu. Yang pertama kan Anda udah mau tahu mereknya apa yang Anda ingin beli ya. Dan kedua, ukuran ya. Saya punya pengalaman ya pribadi ya. Dulu saya itu tidak mengerti yang namanya sama sekali tentang ukuran kasur ya. Entah itu nomor satu berapa, nomor dua berapa, yang saya tahu ke toko kasur beli nomor satu kasur kayak gitu Inoak. Nah, saya punya pengalaman yang istilahnya sungguh sangat mengecewakan ya istilahnya kayak gitu ya. Jadi saya beli di toko furniture ya istilahnya kayak gitu. Jadi bukan toko kasur ya, jadi toko furniture ya istilahnya. Toko yang banyak menjual barang selain kasur. Nah itu lemari lah atau istilahnya lemah kitchen set lah segala macam ya. Di situ jual kasur ya, dan situ saya masuk ke situ ya. Dulu saya waktu pertama nikah atau ya pertama nikah kalau nggak salah. Nah itu saya membeli kasur ya. Saya cuma di mindset saya itu cuman membeli kasur nomor satu. Soalnya apa? Saya berpikiran nomor satu itu kan istilahnya paling gede istilahnya ya. Sedangkan di atas nomor satu tuh ada lagi sebenarnya yang istilahnya 200 kali 200 ya. Jadi kita membicarakan umumnya aja ya. Jadi nomor satu itu ya. Jadi nomor satu kan sebenarnya kan 180 kali 200 ya, istilahnya kayak gitu ya. Masalah tebal kan kita variatif ya. Entah kita membelinya mau tebal seberapa ya, istilahnya kayak gitu. Dulu saya itu pengen belinya itu nomor satu dan itu tebal 20 kalau nggak salah tuh ya. Nah, ketika itu saya datang ke furniture ya dan saya nanyakan, Bang, ini kasur Inok bukan? Ya, dia bilang seperti itu ya. Nah, ini nomor satu bukan? Ya, ini nomor satu, kata dia kayak gitu. Nah, setelah itu kan awalnya saya tidak mengetahui nomor satu itu ukurannya itu berapa kali berapa, dan saya tahu itu cuma nomor satu, nomor dua gitu, tanpa tahu itu ukurannya itu seperti apa. Nah, semenjak saya istilahnya saya tahu nih mengetahui ukuran kasur itu saya seperti apa, berapa gitu istilahnya yang saya beli itu. Nah, baru ketahuan dan ternyata saya dikasih kasur yang ukurannya 160 kali 200. Nah, di situ saya berpaham, wah selama ini pas kemarin tuh ternyata saya tuh itu udah istilahnya saya beli dan pas sadar itu saya sekitar setahun yang lalu yang seperti itu. Nah, ternyata saya di situ mulai mengetahui, oh ternyata saya tuh dikelabui sama dia. Saya kan bilangnya kan nomor satu, malah dikasih nomor dua sama dia. Nah, dan itu pun saya dikasih jenis busanya juga yang istilahnya busa-busa yang sepertinya sih itu bukan Inox ya, yang saya tahu ya. Soalnya tidak ada merek atau brand di dalam busanya tersebut ya. Jadi saya juga merasa istilahnya tertipu. Ya mungkin salah saya juga ya, tidak mengetahui dulu istilahnya apa yang nantinya saya beli. Nah, di sini saya akan men-share, jangan sampai ya kalian itu istilahnya yang ingin membeli kasur
pertama atau tidak tahu, jadi setelah menonton video ini saya berharap tidak akan terulang seperti saya ya, isinya seperti itu. Jadi yang pertama nih, nanti kalian akan mau beli itu ya, jadi pertama mereknya ya, tentuin dulu mereknya Innok ya. Nah, merek itu kan misalkan Innok nih, kalian ingin mobil Innok. Nah, kalian yang perlu kalian ketahui itu harus mengetahui dulu nih, Innok ini asli atau bukan. Jangan sampai nanti kalian membeli Innok itu istilahnya palsu. Dalam arti ya mungkin ada mereknya, tapi sekarang itu oknum-oknum tuh udah pada pinter ya. Jadi mereka itu membuat merek sendiri, membuat merek sama persis dengan Innok, dan pasti mirip. Kalau kalau orang umum pasti kan cuma melihat sepintas saja, oh ada Innok, wah berarti itu asli kan. Nah, belum tentu guys. Jadi yang kalian perlu ketahui itu ya, pertama merek Innok itu harus dilihat barcode-nya. Nah, kalian tahu kan yang kata ada barcode yang kotak itu, yang ada semacam kayak kode-kode unik itu, yang hitam-hitam itu ya. Nah, sekalian kalian punya HP, terus klik, maksudnya kalian download di Play Store ya, scan QRS, nah kayak gitu ya. Nah, kalian download scan buat scan barcode itu ya, kan ada tuh di Play Store banyak tuh ya, kalian pilih aja ya salah satunya. Nah, kalian barcode, nah itu, terus kalian lihat itu masuk situs resminya nggak ke Innoknya langsung. Nah, kalau misalkan dia tidak bisa masuk ya pas saat itu, nah itu tanda tanya, mending jangan dibeli kalau menurut saya pribadi ya. Soalnya kenapa? Takutnya nanti kedepannya kalian kecewa, misalnya seperti itu. Nah, selain ada barcode juga ada embossnya. Emboss itu seperti kayak cetakan merek, tapi langsung dicetak di busanya langsung seperti itu. Nanti saya kasih contohnya ya, digambar di samping saya ini ya, seperti itu. Nah, jadi setelah itu ya, setelah kalian udah dapat ya, jadi gini aja, kalian misalnya ke toko Innok, kalian bilang, bang saya mau beli kasur Innok bang, ukuran misalkan nomor 1 180 kali 200, tebalnya 20 misalkan seperti itu ya. Nah, kalian kalian lihat di barcode-nya itu, entah kalian ngasal atau apa istilahnya kayak gitu ya, kalian bawa aja HP kalian scan aja. Kalau penjual itu istilahnya jujur, atau itu dia benar-benar menjual Innok ya, pasti dia akan silahkan, nggak jadi masalah buat dia, karena dia kan istilahnya dia menjual produk asli, jadi dia nggak akan takut. Nah, kecuali misalkan ada penjual yang tidak mau memberikan atau memperlihatkan istilahnya merek Innok tersebut, nah itu wajib dipertanyakan. Nah, terus yang kedua nih ya, nah kalian harus mengerti juga apa itu density. Density itu biasanya ya, kalian suka melihat mungkin ya di marketplace atau di Shopee atau di Lazada atau di mana ya, pokoknya di cover atau di apa ya, itu tulisannya bisa ada tulisannya misalkan D16 atau D20 atau D23 D24, itu misalkan di Innok ya, misalnya seperti itu ya. Nah, apa sih, kalian perlu ketahui apa sih itu density. Nah, density itu istilahnya semacam kekenyalan suatu busa ya, istilahnya seperti itu. Jadi semakin tinggi density itu, maka semakin keras atau kenyal juga itu semakin tinggi. Jadi misalkan seperti gini, antara D16 sama D20 itu kan beda ya. Nah, itu D16 itu otomatis kan dia makin rendah. Nah, itu tuh dia semakin empuk kasurnya. Jadi jangan kaget kalau misalkan kok Innok tuh seperti ini. Nah, itu bukan dari itu penipu atau bukan. Itu penjual itu kan istilahnya kan dia menjualkan berbagai macam density ya. Istilahnya sesuai kebutuhan Anda. Kan ada juga kan konsumen istilahnya yang nggak mau terlalu keras nih, pengennya yang empuk-empuk, kasur kan seperti itu. Karena pilihlah yang density-nya density rendah seperti 16. Nah, cuman kekurangannya density 16 itu yang saya tahu ya, dia kan semakin rendah density itu otomatis semakin garansinya semakin berkurang. Jadi kayak misalkan garansinya cuma 5 tahun lah, istilahnya seperti itu. Jadi tidak di atas 10 tahun. Nah, kalau misalkan yang minimum, misalnya yang sering umumnya ya, istilahnya yang sering diminati oleh para konsumen ya, biasanya itu yang busa-busa yang warna hijau. Kenapa busa warna hijau? Nah, busa warna hijau itu kan density 23 ya. Kalian suka melihat kan density D23 itu ya, istilahnya di mungkin di covernya atau di
kasurnya atau dilihat di list harganya itu pasti ada DD-nya itu. D itu density artinya ya. Ini kalian lihat dulu nih. Misalkan D23 berarti ini wah ini D23 nih. Itu D23 itu minimal itu sekitar 10 tahun garansinya ya kalau Inoak ya istilahnya seperti itu. Nah, kalian kalau mau beli gini, saya kasih tahu ya. Kalian mau beli kasur seperti ini. Bang, saya mau beli Inoak density 23 nomor 1 180 kali 200 tebalnya berapa yang kalian mau ya seperti itu. Nah, harganya berapa gitu kan seperti itu. Nah, nanti dikasih abangnya oh sekian nah seperti itu. Nah, kalau kalian sudah tahu harganya sekian nah kalian bisa atau keliling atau bisa pindah toko, bisa membandingkan harga yang murah yang mana nih tokonya kayak gitu. Nah, yang perlu kalian lihat ya, jangan sekali-sekali kalian terpengaruh dengan harga murah. Karena apa? Ya itu tadi, mungkin kalau harga murah mungkin kalian lebih ekstra kerja keras kalau membeli kasur Inox itu ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar jeli yang saya katakan tadi ya sebelumnya ya. Jadi kalau kalian pengen lebih akurat 100% ya kalian harus seperti itu. Cek barcode-nya seperti apa, ada embossnya atau tidak, terus density-nya berapa. Nah, setelah kalian udah benar yakin, nah kalian bisa membandingkan toko satu dengan toko yang lain atau sebelahnya itu mana yang paling murah. Nah, di situ kalian pasti udah nggak aneh lagi, udah istilahnya udah nggak ragu lagi, atau udah nggak ragu istilahnya dalam arti kalian udah tahu nih mana yang asli atau enggak ya. Jadi kalian harus wajib tuh atau yang pertama cek barcode kalau Inox ya istilahnya. Kedua, kalian wajib tanya density berapa. Jangan sampai nanti kalian beli Inox barcode udah iya oke, terus kasur emang iya Inox. Nah, kalian tidak menanyakan density. Nanti sama penjualnya dikasih density yang rendah, nanti kalian nyampe rumah nyesal lagi istilahnya gitu ya. Jadi kalian harus ngerti dulu nih density 23. Maksudnya density dalam arti kalian butuh density berapa nih? Mau yang agak keras, mau yang lembek, mau yang agak keras sedikit, mau yang agak keras banget atau yang sedang. Kalau rekomendasi saya sih ya kalau misalnya buat pakai sehari-hari di rumah ya pakai aja yang D23 yang busa hijau. Itu biasanya ya menurut saya sih emang cocok buat di rumah kita ya istilahnya. Saya juga istilahnya fansnya salah satu busa D23 ya. Itu. Nah setelah itu ya, jadi setelah dapatkan merek atau density, nah terus kalian istilahnya ada yang berpikir seperti ini ya, Bang, kalau misalkan saya nggak mau beli merek Inox, gimana Bang caranya buat biar bisa tahu mana bagus atau enggak? Nah, gini nih ya saya kasih tahu ya. Yang saya amati ya, sekarang ini udah banyak nih produk-produk kasur ya selain Inox ya bermunculan ya. Dan yang pasti mereka itu otomatis mengeluarkan tidak sembarangan ya, karena mereka kan istilahnya membuat suatu produk kasur itu kan dengan modal yang besar ya, otomatis kan mereka kan pengen laku. Nah, istilahnya konsekuensi suatu perusahaan itu atau pabrik atau CV itu kalau misalkan mereka abal-abal atau murahnya seperti itu ya, mereka akan merusak citra mereka sendiri ya, otomatis seperti itu. Jadi sebenarnya menurut saya itu ya sekarang itu ya Inox itu mungkin brand istilahnya leader market ya istilahnya, berarti dia posisi di atas ya karena dia tuh udah punya merek ya. Karena udah punya merek itu jadi banyak oknum-oknum yang istilahnya yang mau menduplikat Inox tersebut. Banyak yang saya amatinya. Nah, istilahnya kalau misal Bang saya nggak mau merek Inox nih Bang, rekomendasi merek apa nih? Saya sih punya rekomendasi yang menurut saya itu lumayan bagus ya. Mungkin bisa kalian istilahnya ikuti atau tidak juga nggak jadi masalah buat saya istilahnya seperti itu. Jadi gini, kalian yang penting gini ya guys ya, kalau menurut saya pribadi ya, saya tuh kalau beli kasur ya istilahnya bukan cuma merek dan juga density, saya itu lebih mentingin ke garansinya ya. Jadi garansi dalam arti gini, banyak kayak misalkan merek-merek selain Inox atau Inox juga kan yang palsu itu kadang biasanya kan mereka mengeluarkan produk Inox yang palsu ya, dan itu pasti kartu garansinya itu mereka buat sendiri. Yang saya tahu itu Inox itu kan dia kan garansi distributor ya, dari 2 distributor ya, Vita dan Surya Mandiri kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian pengen lebih yakin, kalian minta kartu garansinya ke yang penjual toko itu. Nah,
misalkan bang saya pengen beli kasur tapi selain Inoak, karena menurut saya tuh Inoak itu mungkin agak kemahalan ya mungkin. Nah, saya sih punya rekomendasi ya, ini yang lumayan kalau menurut saya tuh istilahnya merek agak baru sih tapi nggak baru-baru banget ya, tapi lumayan soalnya saya udah pakai juga ya, saya udah tahun sudah pakai ya. Jadi gini, ada satu merek ya istilahnya merek Quantum ya. Quantum itu dia istilahnya yang saya tahu tentang, karena saya pun udah beli Quantum ya. Merek Quantum itu istilahnya dia yang density 23 aja ya. Kalau Inox itu kan 10 tahun garansinya ya, dan Quantum itu ternyata garansi 15 tahun. Nah, secara logika gini aja, semakin tinggi garansi kan otomatis kan semakin bagus dong, istilahnya seperti itu kan. Nah, saya berpikir seperti itu. Nah, ditambah lagi ada kartu garansinya. Nah, kartu garansinya tuh gini, yang saya beli itu kan bursa Quantum ya. Quantum itu dia ternyata garansinya garansi pabrik. Jadi lebih yakin dong saya tuh dalam membeli, wah saya ini pasti garansi baik, pasti bagus. Ketimbang istilahnya garansi distributor ya. Karena apa? Istilahnya si pabriknya aja langsung mau memberikan garansi loh istilahnya ke produknya. Itu jarang-jarang ada yang saya tahu ya. Kebanyakan kan itu garansi toko, ke garansi distributor, dan itu garansi pabrik. Berarti otomatis dia istilahnya bertaruh nama, istilah nama melalui produk mereka, istilahnya kayak gitu. Itu yang perlu kita ketahui ya dalam membeli suatu produk. Nah, dan harganya itu yang saya tahu itu ya, saya sih share pengalaman, kalau nggak salah itu hmm, kurang dengan Inok itu selisih harganya 100-200an lah. Kan lumayan kan buat kita kan, 100-200 itu lumayan. Kita dapat garansi yang lebih, istilahnya Inok cuma 10 tahun dan Quantum ternyata 15 tahun dan kita punya kartu garansinya dari pabriknya langsung. Nah, kan itu otomatis kan itu istilahnya poin penting yang mesti kita ketahui ya dalam membeli suatu produk ya. Nah, jadi banyak juga sih produk-produk yang lain, cuma saya nggak mau tahu itu istilahnya brand tersebut itu garansi pabrik atau tidak ya. Soalnya saya cuma nge-share produk yang pernah saya beli aja. Jadi istilahnya mungkin buat teman-teman atau mengalami seperti saya yang bingung atau ragu membeli kasur dulunya ya. Jadi saya ingin berbagi pengalaman aja kepada kalian supaya kalian tidak seperti saya nih istilahnya nih pernah mengalami yang namanya ditipu atau dikelabui oleh penjual ya, penjual nakal lah seperti itu ya. Jadi kita juga sih nggak 100% menyalahi penjual tersebut ya, mungkin karena kitanya aja yang mungkin kurang belajar ya dalam hal membeli suatu produk ya yang kita akan beli ya seperti itu. Makanya di sini saya akan berbagi pengalaman pribadi ya. Intinya gini, saya akan mengulas lagi ya. Intinya satu, kalian tentuin dulu merek. Kedua, kalian tentuin dulu density berapa yang kalian mau beli ya. Ketiga, nah garansi apa yang nanti kalian dapat ya, seperti itu ya. Nah, jadi jika kalian apa namanya bingung mau beli di mana busa yang saya bilang tadi itu kayak Quantum yang saya beli itu, mungkin bisa cek di deskripsi ya. Nanti kan saya akan saya kasih linknya di deskripsi ya. Jadi kalian mungkin kalau misalnya cocok atau mungkin minat, mungkin kalian bisa klik link di deskripsi saya ya. Oke, jadi semoga membantu video saya ini ya. Jadi buat kalian jika video ini terasa bermanfaat dan ada suatu kebaikan di dalamnya, jadi mungkin kalian bisa like dan subscribe ya. Oke. Oke, jangan lupa berbuat baik terus setiap hari ya, karena berbuat baik itu gratis kok. Oke, salam sehat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.